investasi laboratorium, investasi kantor, investasi teknologi, ya, dan kemudian data-data yang mungkin nanti akan disimpan dan diolah. Semuanya investasi jangka panjang untuk kehidupan masyarakat atau manusia di era modern nantinya itu akan ada di Singapura. Kita nggak ada apa-apa, cuma diambil sampel aja. Selamat malam semuanya. Hari ini Bill Gates datang ke Indonesia dan kemudian media-media kita itu dipenuhi dengan berita-berita atau judul yang sangat bombastis, fantastis, dan sangat-sangat positif sekali. Seolah-olah kedatangan Bill Gates ke Indonesia itu benar-benar untuk meninjau program makan siang gratis. Ya, karena paling banyak bahasanya gitu ya. Seolah-olah Bill Gates itu kesini cuma mau melihat program makan siang gratis yang sangat luar biasa dan membuat dia jadi terkesan sekali. Gitu. Judul-judulnya tuh sangat fantastis gitu. Dan memang kayaknya gitu ya, kalau kita baca ini benar pasti gitu, karena yang memberitakan kan media-media besar. Tapi kalau kita baca beritanya, sebenarnya Bill Gates itu terkesan dengan program makan siang gratis bukan soal programnya, bukan soal bagaimana target pemerintah untuk bisa memperbaiki SDM kita, enggak gitu. Yang membuat dia terkesan ternyata hanya soal anggaran yang harus disiapkan. Karena itu besar sekali dan pemerintah Indonesia katanya sudah menyiapkan. Iya, menyiapkan dengan utang baru. Itu seandainya dijelasin gitu bahwa kita ngambil utangan baru, mungkin ya nggak jadi terkesan itu Bill Gates. Dan ya sebenarnya nggak nyambung gitu ya. Bill Gates diajak untuk meninjau program makan siang gratis itu nggak nyambung gitu. Kalau dia diajak untuk datang ke rumah sakit atau datang ke sekolah-sekolah yang melibatkan program-program IT atau AI, mungkin itu agak nyambung, agak masuk lah gitu ya. Tapi meninjau program makan siang gratis itu ibaratnya gitu ya. Ya ibaratnya ada tukang bangunan disuruh bikin mebel. kayak nggak apa saja gitu. Dan kalau soal kesan anggaran yang sangat besar, ya sebenarnya dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun, semestinya itu bisa lebih tepat sasaran dan bisa membuat negara kita jauh lebih maju dibandingkan hanya membuangnya untuk program makan siang yang nampaknya itu sangat tidak tepat sasaran. Ya karena program makan siang gratis ditujukan kepada masyarakat-masyarakat perkotaan seperti di Jakarta itu kan nggak tepat lah gitu ya, karena di Jakarta itu ya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada lagi orang yang kelaparan. Kalau orang tidak punya pekerjaan, pengangguran mungkin ada, tapi kalau sampai kelaparan dan sampai perlu diberi makan gratis itu kayaknya sudah tidak tepat gitu. Dan selain itu katanya ya, menurut klaim dari pejabat kita itu Bill Gates akan memberikan kontribusi atau ikut mendukung program makan siang gratis ini lewat pemberian terhadap gizi ibu hamil dalam 1000 hari pertama. Ya nggak tahu nanti itu bentuknya gimana gitu ya, apakah berupa sembako atau uang cash dan sebagainya, belum tahu. Nominalnya juga masih belum mengerti karena ya itu baru klaim dari pejabat kita. Dari Bill Gates-nya nggak ada pernyataan apa-apa. Ya memang program makan siang gratis ini adalah program unggulan untuk menaikkan elektabilitas atau setidaknya menjaga elektabilitas rezim hari ini. Karena ya ngasih makan gitu ya, karena menyentuh soal emosi atau orang-orang yang dikasih makan. Kalau di Indonesia itu kan jadi merasa dekat sekali gitu kan. Ya tapi pada intinya dengan kedatangan Bill Gates dan diarahkan untuk program makan siang gratis itu jadi seperti seremonial, jadi kayak keuntungan bagi negara kita itu nggak ada gitu. Ya cuma bombardir berita di media sehari 2 hari, habis itu selesai dengan segala klaim yang sudah disiapkan sama pihak pemerintah. Sementara negara ini akan mendapatkan apa? Nggak jelas masih. Apakah akan memberikan satu langkah kemajuan untuk negara? Jelas nggak ada gitu. Kalaupun dapat
dana atau bantuan dukungan dana dari Bill Gates itu bisa dipastikan nilainya itu pasti sangat-sangat receh sekali gitu. Jadi nggak sebanding Bill Gates yang jauh-jauh datang ke Indonesia kemudian hanya diarahkan kepada program makan siang gratis. Padahal seandainya kalau diarahkan kepada klinik, kepada rumah sakit gitu ya, penanganan-penanganan atau program-program sekolah kedokteran atau sekolah IT dan teknologi, mungkin dana yang akan dikeluarkan bisa jauh lebih besar dibandingkan hanya soal dana anggaran sembako untuk program makan gratis. Tapi ya sudah, itu sudah terlanjur terjadi dan pemerintah kita sudah nyaman dengan cara seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya Bill Gates datang ke sini itu ya nggak ada. Cuma ninjau program makan gratis, terus kemudian ngasih hadiah kepada kucing di Istana Negara. Selebihnya nggak ada manfaatnya gitu untuk kita, untuk bangsa Indonesia. Sementara manfaat bagi pribadi Bill Gates dan bisnisnya itu nampaknya akan sangat luar biasa besar sekali karena pemerintah kita sudah sepakat untuk kemudian melakukan uji coba bersama vaksin TBC milik Bill Gates. Jadi ke depan kita, rakyat kita akan dimanfaatkan oleh Bill Gates untuk uji coba vaksin yang ya kita nggak ngerti nanti akan mekanisme atau sistemnya seperti apa, tapi yang namanya uji coba itu kan pasti ya lebih besar risikonya dibandingkan dengan obat-obatan yang sudah selesai atau sudah ada di pasaran gitu. Dan risiko-risiko yang mungkin akan ditanggung oleh pihak Indonesia nantinya itu ya hanya akan merugikan kita gitu. Bagi Bill Gates ya dia nggak rugi apa-apa, mau gagal, mau jelek, mau bagus, dia dapat datanya. Sementara yang sengsara ya kita, rakyat Indonesia. Dan memang Indonesia menjadi lokasi yang sangat strategis dan seksi sekali karena punya warga ratusan juta orang, punya rumah sakit ribuan rumah sakit. Jadi kalau mau dilakukan uji coba, ya itu memang sangat menyenangkan untuk dilakukan di sini. Jadi rakyat Indonesia atau negara kita ini sangat pas sekali untuk dijadikan sebuah kelinci percobaan gitu ya. Dan manfaatnya apa? Nggak ada. Manfaatnya kepada Bill Gates sendiri. kita nggak dapat apa-apa gitu. Dan lebih menyedihkan lagi sebenarnya ketika kita juga harus tahu bahwa ternyata di saat yang sama Bill Gates memutuskan untuk membangun kantornya di Singapura. Jadi membangun kantor perwakilan di Singapura, sementara proyek atau sampel data untuk uji coba vaksin TBC ini itu mau diambil dari Indonesia. Jadi bayangkan gitu, Singapura yang dapat kantor, datanya diambil dari kita. Itu kan sama kayak teman kalian yang numpang wifi di kafe. Beli minum enggak, beli makan apa lagi enggak gitu, cuma numpang wifi, nongkrong aja. Bagi kita nggak menguntungkan apa-apa gitu. Ini cuma kelihatan rame aja, tapi pemasukan nggak ada. Bill Gates di Indonesia gitu, numpang wifi dia, numpang ngambil sampel aja gitu. Terus kemudian ya seluruh data-data yang dia dapatkan nanti akan diambil atau dikirim ke Singapura. Jadi ya ini adalah sebuah penghinaan yang sangat luar biasa buruk bagi negara kita seharusnya kalau mau disadari gitu. Dan kenapa kemudian tidak dibalik misalkan ya, kantornya di Indonesia, sampelnya di Singapura misalkan. Biar orang Singapura lah yang disampel untuk mendapatkan data vaksin TBC terbaru dari Bill Gates misalkan. Kenapa itu nggak dibalik ya? Ya nggak bisa. Karena kalau dilakukan di Singapura dengan sampel vaksin TBC yang terbaru, ya mungkin asuransi atau kompensasi bagi rakyat Singapura itu sangat tinggi sekali. Karena ya ini ada risikonya, risiko uji coba gitu. Makanya nggak mau bikin sampelnya di Singapura atau bikin kantornya di Indonesia. Jadi maka kemudian ngambil sampelnya di Indonesia aja gitu. Karena ya kalaupun ada asuransi kayaknya nggak akan besar, kalaupun ada kompensasi kayaknya masih bisa dinego. Sementara kantornya dibikin di Singapura. Ini penghinaan luar biasa menurut saya gitu. Bahwa kemudian di negara kita ini ada masalah-masalah seperti misalkan preman lah, tukang parkir dan sebagainya, kan sebenarnya itu masih bisa diatur lah gitu ya. Tapi kalau sudah kemudian semua paket investasi atau pembangunan kantor perwakilannya dilakukan di Singapura, sementara kita nggak dapat apa-apa, ya kita mau ngapain ke depan?
Kita itu dimanfaatkan, dilecehkan, direndahkan, kalau kata Pak Jokowi, direndahkan serendah-rendahnya ini nih. Tapi ajaibnya, pejabat-pejabat kita itu senyum sumringah. Saya nggak tahu mereka dikasih apa ini, kok bisa mereka sumringah ketika negaranya sedang diinjak-injak sama Bill Gates. Ini adalah satu cerita yang sangat menyedihkan. Bill Gates mungkin katakanlah dia menghargai Singapura dan sebagainya, tidak masalah gitu. Dia percaya terhadap Singapura, makanya kemudian membangun kantor di sana, silahkan gitu. Tapi pada prinsipnya, kalau mau ngambil sampel di Indonesia atau melakukan uji coba di sini, setidaknya ya kita harusnya dapat juga manfaatnya gitu. Jangan kemudian jadi kayak nggak dapat apa-apa. Karena kalau kayak gini situasinya, yang dapat investasi kan Singapura. Investasi laboratorium, investasi kantor, investasi teknologi, ya, dan kemudian data-data yang mungkin nanti akan disimpan dan diolah. Semuanya investasi jangka panjang untuk kehidupan masyarakat atau manusia di era modern nantinya itu akan ada di Singapura. Kita nggak ada apa-apa, cuma diambil sampel. Pelatihan tenaga medis juga nggak ada gitu. Jadi cuma dijadikan satu kelinci percobaan dan kita kayak nggak tahu cara untuk melakukan negosiasi atau meminta kepada Bill Gates supaya ini bisa lebih adil kepada Indonesia. Karena dengan skema yang seperti ini jelas nggak adil. Setidaknya pemerintah kita harus tegas bahwa kalau Bill Gates ingin mengambil sampel atau ingin melakukan uji coba tes vaksin TBC-nya di Indonesia, maka itu wajib membangun kantor dan investasi di Indonesia. Itu nggak bisa dinego seharusnya. Kalaupun mau bikin kantor perwakilan di Asia, di Singapura, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi investasi untuk Indonesia juga harus ada. Jangan sampai kemudian nggak ada sama sekali gitu. Karena ya kalau ini kemudian diserahkan kepada Singapura semua, ya kita sebagai negara besar mau dapat apa gitu. Jadi sedih sekali untuk melihat bagaimana pejabat-pejabat kita seperti gagal menanggapi atau merespon pemikiran Bill Gates. Dalam hitungan jam kita dilecehkan dan direndahkan, tapi semua media, semua pejabat sampai hari ini setidaknya seperti tidak ada yang tersinggung sama sekali. Jadi semuanya happy gitu. Ada kucingnya Bobby, kucingnya Pak Prabowo, Bobby Istana Negara dikasih boneka aja, semua jadi berita, happy. Wah, ini penghargaan gitu ya. Sampai Bill Gates mau dikasih penghargaan. Padahal apa yang dia lakukan merugikan kita semua, menyengsarakan masyarakat kita, dan nilai investasinya jadi terlihat tidak ada. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara lain, ketika melakukan uji coba vaksin untuk ya perusahaan manapun lah, nggak cuma Bill Gates, itu pasti ada kompensasi yang jelas sebelum program ini dilaksanakan. Pertanyaannya di Indonesia apa? Nggak ada. Kompensasinya cuma ngelihat program makan siang gratis, sudah. Itu jelas sangat tidak sebanding dan membuat sekali lagi negara kita seperti sangat tidak dihargai. Nah, seharusnya ini ya ada evaluasi. Saya berharap video ini bisa sampai kepada pejabat-pejabat terkait supaya kita itu dalam melakukan komunikasi atau berbicara atau melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak luar itu harus ada dalam pikiran setiap pejabat di Indonesia. Ada satu standar bahwa setiap hal yang terjadi atau disetujui itu harus ada keuntungan untuk negara kita. Jangan sampai nggak ada. Kalau ini kan kayak kita udah sepakat, oh ya bagus untuk melaksanakan uji coba, bagus. Bagus, tapi harus ada keuntungan dong. Jangan cuma bagus-bagus aja gitu. Tapi ya gimana ya, pejabat kita itu emang agak-agak unik gitu ya. Ya, buktinya kemarin soal perang tarif dengan Amerika gitu ya, yang semula 32%, setelah dilakukan negosiasi malah tambah naik. Tapi pejabat-pejabatnya pulang ke Indonesia happy. Wah, laporan, woi. Nggak ngerti nih. Ini sebenarnya mereka paham apa enggak tuh negosiasi itu seperti apa? Jadi ya kemampuan negosiasi para pejabat kita nampaknya benar-benar harus diperbaiki, dan saya nggak tahu siapa yang bisa memperbaiki situasi ini semua. Karena kalau terus-terusan seperti ini ya maklum kalau kemudian negara kita
jadi seperti terus-terusan dijajah oleh pihak asing. Karena kita membiarkan, karena kita tidak tahu, karena kita terlihat terlalu lugu untuk bisa dimanfaatkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.